Baik Bapak Mama, bersaudara semua. Salam. Sekali lagi salam. Baik Bapak Mama. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu. Hari ini kita ibadah dalam masa raya Minggu Sengsara keberapa ya? Ya, kelima. 2 minggu lagi kita akan ada dalam ibadah Jumat Agung. Tapi sejatinya kebiasaan kita itu hanya menyukai momen-momen yang berbau kebahagiaan, yang berbau sukacita, lebih tepatnya pesta. Maka kalau berbeda dengan di Kupang, kalau di sini sering kita dapati bahwa dalam perayaan Minggu-Minggu Sengsara, Jumat Agung sekalipun itu jemaat yang datang gereja itu bisa dihitung dengan jari. Coba Natal dan Tahun Baru, karena itu identik dengan apa? The party atau sebuah perayaan. Jadi kita tuh banyak yang datang. Tetapi sebenarnya letak dari dasar iman itu ada di sini. Dasar iman orang Kristen itu ada di dalam Yesus sengsara kemudian mati dan bangkit. Itu puncak dari tata iman. Bapak Mama, semoga setelah ini kita memiliki kesadaran bahwa momen atau masa raya yang sekarang ini bagian yang tidak kalah pentingnya juga dari masa raya lainnya, yang harusnya hati kita tersentuh dan tergugah untuk datang dan merenungi hidup kita sendiri. Semoga kita bisa merasakan bagaimana pilunya Yesus sengsara karena kita. Menyanyi lagu Kepala yang berdarah. Semoga kita bisa merasa kalau itu cukup sedih. Bapak Mama Saudara semua, terlepas dari itu, hari ini Minggu Sengsara kelima, kita ada kembali di sini dan kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dengan tema pulihkan kami dari pengkhianatan orang terdekat. Pulihkanlah kami dari pengkhianatan orang terdekat. Bapak Mama Bapak Saudara yang hadir dalam hadirat Tuhan hari ini, saya melihat tema secara sinodal bagi kita dalam Minggu Sengsara kelima itu berbunyi sangat puitis. Seketika ketika saya membuka Alkitab dan mempersiapkan diri untuk hari ini, saya tiba-tiba menggalau. Ada satu lagu yang saya benci, lagu pop rohani, yang bilang, kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Sebenarnya itu lagu saya tidak suka. Kelihatannya bodoh sekali begitu. Tetapi ketika saya menggalau merenungkan tema ini, saya tiba-tiba menyukai lagu itu. Tentunya bukan teruntuk saya atau manusia siapapun yang menggalau terkait lagu itu. Tetapi saya merasa lagu itu tepat pada Yesus Kristus. Dikala Yudas Iskariot berbohong, orang Ambon bilang parlente, dengan berpura-pura setia dan mencintainya, tetapi punya niat yang lain. Yesus bukan tidak tahu, tetapi Yesus
tetap mengasihi. Dari awal Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya, tetapi Yesus tidak pernah tidak mencintai Yudas sebagai muridnya. Bahkan ketika Yudas berkhianat dan menjual Yesus demi ketamakannya, Yesus telah tetap berseru dari salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Doa Yesus di salib itu menyangkut semua yang mengkhianati dan mencela, termasuk Yudas. Itu yang saya bilang. Kamu lukai, ku tak peduli. Yesus tidak menggagalkan misi atau momen kesengsaraan itu yang sebenarnya bisa saja. Karena apa? Yesus tidak pernah mempedulikan ketamakan dunia. Yesus menjalani misi karya penyelamatan Allah dengan jalan dikhianati orang terdekat. Pintunya adalah itu. Bab mama saudara semua, berbicara tentang pengkhianatan, kita pasti paham. Pengkhianatan adalah bentuk penyangkalan dan mendustai kesetiaan dan ketulusan. Bentuk penyangkalan untuk mendustai kesetiaan dan ketulusan itu pengkhianatan. Marilah kita melihat ke dalam diri kita. Ada dua opsi. Yang pertama, kalau berbicara tentang pengkhianatan dan kita coba melihat ke dalam diri, ada dua hal atau ada dua opsi. Yang pertama, mungkin kita pernah menjadi korban pengkhianatan. Dan yang kedua, kita pernah berkhianat. Kita bahas yang pertama. Pernah menjadi korban pengkhianatan. Tentunya menyakitkan. Dan sangat-sangat menyakitkan itu ketika pengkhianatan itu berasal dari orang terdekat. Kenapa? Misalnya, mari kita berpikir secara logis. Kita tidak akan pernah peduli dan mengeluh atau apapun itu. Kalaupun kita terluka hanya sebentar. Jika pengkhianatan itu terjadi dari orang luar, orang jauh, orang yang tidak terlalu kita kenal, orang yang tidak terlalu kita percayai, toh dari awal beta curiga deh. Jadi memang beta pernah percaya 100% begitu. Meskipun beta bergaul dan dia, tapi selalu percaya. Karena memang dia bukan siapa-siapa, tidak terlalu spesial di hati kita. Kita tidak terlalu gubris hal-hal seperti itu. Ya, biarkan saja berlalu. Lantas kalau dia berkhianat juga, dia tidak punya pengaruh lebih dalam hidup saya. Seperti itu. Tetapi akan sangat menyakitkan jika pengkhianatan itu terjadi dari orang terdekat. Suami mengkhianati istri, istri mengkhianati suami. Dia perasa-rasa antara bunuh dia atau beta yang mati. Pengkhianatan terjadi dari orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua. Pengkhianatan terjadi antara sahabat dengan sahabat, antara saudara kandung. Dan pengkhianatan bisa terjadi antara mereka yang menjalani kisah asmara atau percintaan anak muda.
kira-kira sakit? Sakit itu karena yang pertama, ekspektasi yang telah kita tanam. Karena begitu spesialnya orang itu dalam hati kita, maka ketika dia berkhianat kita terluka. Sesungguhnya bukanlah sikapnya yang melukai kita, melainkan ekspektasi kita. Kita telah menaruh bahwa orang itu tuh sangat pantas dicintai, sangat pantas dispesialkan, sangat pantas dipercayai. Jadi biasa kalau bersahabat itu apa saja cerita dan bilang, "Lu jangan cerita lu, saya." Biasa begitu. Teh ini besti punya besti di luar. Ya dia bilang, "Oh, beta cerita lu, saya." Tein sapa kapan hari cerita beta dia pun rahasia. Itu berkhianat kok tidak? Berkhianat. Hal-hal sekecil itu bisa menyakitkan. Saya tidak berbicara tentang banyak hal tentang pengkhianatan, karena saya tahu kecil atau besar kita pernah dikhianati. Dan kita tahu rasanya bagaimana sakit dikhianati orang terdekat, orang yang spesial, orang yang kita kasihi dan kita cintai. Entah itu siapa. Kenapa saya menjelaskan ini? Supaya kita terbawa dalam pemahaman bagaimana kira-kira teks bacaan kita hari ini. Tetapi bukan bagaimana kita menyikapi pengkhianatan. Dalam poin pertama yang saya jelaskan, kita mesti memahami bagaimana sakitnya dikhianati orang terdekat, yang kita kasihi dengan tulus, yang kita temani dengan setia. Yang kedua, kita pernah mengkhianati. Jujur atau maupun tidak mau jujur di sini hari ini, saya percaya setiap kita pernah berkhianat, kecil ataupun besar problemnya. Bapak mama bersaudara semua, berkhianat itu kadang direncanakan, kadang spontan. Pengkhianatan biasa. Kalau saya pribadi, saya pernah bercerita dengan teman-teman. Sebagai manusia yang masih punya hati, tentulah sama dengan bapak mama. Saya biasanya sangat mengasihi beberapa orang dan menspesialkan beberapa orang dalam hati. Dan sebagai manusia yang berdosa, saya pernah berkhianat. Dengan cara apa? Berbagai macam cara, besar ataupun kecil. Contoh, mungkin kita spontan marah dan mengatakan keburukannya, yang sebenarnya itu perlu kita jaga. Kalau saya pribadi biasa pulang dan sakit hati sendiri. Jadi memarahi orang yang disayang itu biasa menyesal dan sakit hati sendiri. Lantas mau bagaimana lagi? Luka tetap luka. Beta pun bapak mentor pun kata-kata bilang, mau bagaimanapun hati seluka kata. Gitu. Semuanya sudah terlanjur. Siapa yang bisa mengembalikan waktu untuk memperbaiki tindakan? Siapa yang bisa menarik ulur kata yang sudah terlanjur terucap? Luka sudah terlanjur terjadi. Lantas kita sebagai pengkhianat, sebagai orang yang melukai dan menyakiti, menyesal. Dan lalu bagaimana? Bapak mama ini menjelaskan bahwa penyesalan kadang-kadang hanya membunuh jiwa kita. Karena apa? Yang kita cintai telah terlanjur terluka. Dari dua opsi itu, mari kita masuk kepada teks. Bapak mama saudara semua, hal demikian yang terjadi antara Yesus dan Yudas Iskariot. Yesus adalah sosok yang dikhianati oleh Yudas, murid yang dikasihi, murid yang bersama-sama dengan dia, yang namanya murid
dan guru. Pasti ada kasih dan cinta yang terjalin. Perjalanan pelayanan, dan mereka telah mengarungi perjalanan yang begitu panjang bersama-sama, berjuang bersama-sama dalam pengajaran dan pemberitaan. Tetapi lantas Bapak Mama, suatu kelar orang yang menemani Yesus berjalan, orang yang bersama-sama dengan Yesus setiap harinya berkhianat. Kita bisa membayangkan sakitnya seperti apa. Dari sepanjang jalan yang telah dilewati, ujungnya berbuah pengkhianatan. Dari sepanjang cinta dan kasih yang telah dirajut, ujungnya adalah pengkhianatan. Kemudian Yudas berkhianat. Yudas sebagai pengkhianat melakukan tindakan dengan sangat rapi, memainkan tipu muslihat dan memperlakukan Yesus seakan-akan bodoh dan tidak tahu apa-apa terkait rencana busuk hatinya. Bapak Mama, kalau kita sama manusia yang kita tahu orang akan mengkhianati kita, dia pun sakit rasa-rasa, mau bagaimana? Apalagi Yesus, dia tahu sejak awal. Dan Yudas seakan-akan bikin diri seperti Yesus itu, sonde tahu apa-apa. Terlalu sakit. Ada dua hal yang menyebabkan Yudas mengkhianati Yesus. Yang pertama, karena Yudas tidak benar-benar mencintai Yesus dan memberi diri kepada dosa. Bapak Mama, saudara semua, Yudas tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Yudas tidak begitu dalam mencintai Yesus. Cinta yang Yudas punya adalah palsu. Perjalanan yang Yudas tempuh bersama Yesus adalah bagian dari langkah-langkah menuju penggenapan pengkhianatannya. Kemudian Bapak Mama, sejak awal Yudas sudah menjalani perjalanan bersama Yesus dengan cinta yang tidak murni. Mengapa Yudas bisa saja diberdayakan oleh para tua-tua imam dan ahli-ahli Taurat? Karena apa? Karena cinta Yesus tidak begitu dalam dan cinta Yudas tidak begitu dalam dan besar terhadap Yesus. Bapak Mama, ketong coba pikir dia pun contoh. Kenapa orang bisa selingkuh? Coba kira-kira kenapa? Karena dia pun pasangan son ardoi, kismin atau keres. Lantas kenapa ada orang yang hari-hari hanya detak lombok, detak garam dan makan dong saling mencintai sampai putih rambut? Berarti bukan itu alasannya, kan? Kenapa orang bisa mendua? Karena dia pun pasangan sonde glow up, burik, jelek. Lantas kenapa ada orang yang gagah sekali tapi punya pasangan itu yang ketemu lihat jute, kenapa dia pun masih bisa dapat dengan orang yang jelek? Tetapi mereka saling mencintai dalam suka dan duka, tidak pernah sedikit pun beralih kasih. Lantas apa sebenarnya
semuanya hanya alasan belaka. Alasan terdalam adalah karena tidak terlalu cinta. Atau dengan bahasa lain, dia pun cinta son terlalu dalam. Kalau cinta itu besar dan dalam, atau mencintai dengan tulus, mau bilang apapun, son akan pernah beralih. Lagu Ambon bilang, tutup telinga kalau orang omong. Jadi alasan sebenarnya Yudas berkhianat adalah karena cinta Yudas kepada Yesus itu tidak begitu dalam. Yudas tidak terlalu tulus mengikuti Yesus sebagai seorang murid. Yudas jatuh dalam cinta yang pura-pura. Yesus terbelenggu dalam ketulusan yang dramatis, yang kemudian dia bisa dipengaruhi karena di sana ada 30 keping perak. Materi itu hanya objek. 30 keping perak itu hanyalah objek, hanyalah alat. Tetapi letak masalahnya ada pada cinta Yudas sendiri. Hal kedua, kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Karena Yudas tamak dan serakah. Yohanes pasal 2 menceritakan sejak awal bahwa Yudas pernah berpura-pura untuk menolong orang yang susah dan miskin. Lantas Yudas memakan dan memeras uang kas. Sesuatu yang membludak dari kesetiaan yang pura-pura, dari cinta yang dramatis, yang sebenarnya hanya melayani keegoisan dan ketamakan, keserakahan dan kepentingan pribadi. Serakah. Kembali katong kasih contoh. Karena ini beromong tentang pengkhianatan orang terdekat, maka beta tetap beromong tentang relasi cinta kasih. Kenapa orang bisa selingkuh? Karena dia merasa tidak cukup dengan apa yang dia punya. Tidak cukup gagah, tidak cukup kaya, tidak cukup romantis, tidak cukup cantik, tidak cukup menarik, dan sebagainya. Lantas sebenarnya mau cari kemanapun itu tetap ada yang namanya tidak cukup. Mau koleksi yang tidak cukup, tambah yang tidak cukup, tambah yang tidak cukup, akan menjadi tidak cukup berpangkat-pangkat. Serakah, tamak. Sikap serakah dan tamak itu berasal dari hati Yudas yang berdosa dan tidak beres. Ingat, orang yang mendua hati, dia pun hati sonde beres. Kalau sutamak dan serakah, bapak mama, ketong kalau pikir-pikir cukup miris. Apalagi itu ada di dalam pelayanan. Sikap paling busuk dalam pelayanan, sikap paling busuk dalam cinta kasih adalah tamak dan serakah. Bukan perihal sesuatu yang bisa dimakan dan dikonsumsi, melainkan perihal materi, perihal harkat dan martabat, perihal kekuasaan, perihal harga diri, perihal kedudukan. Tamak dan serakah mampu mengubah Yudas menjadi pengkhianat.
Kalau ada rasa siraka di katongpong hati, itu dia pun tanda-tanda katong bisa jadi pengkhianat. Bapak, mama, bersaudara semua, lanjut. Belum ada yang patut semua ada memperhatikan. Ketong sampai sore beta turun dari mimbar langsung anak sekolah minggu. Bapak, mama, bersaudara semua, apa yang terjadi? Yang pertama, ending atau ujung dari kisah korban pengkhianatan, yaitu Yesus Kristus. Dia memenangkan pengkhianatan itu dengan cinta. Yesus akan bangkit dan memenangkan segala pengkhianatan yang telah dia doakan dengan seruan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Cinta yang tulus itu telah memenangkan pengkhianatan. Pada akhirnya Yesus bangkit dari luka paling dalam di alam maut. Bermama, bersaudara semua, bagi kita yang pernah merasakan pengkhianatan dalam perjalanan cinta yang tulus, ini bukan tentang masalah pribadi, tetapi jikalau dalam pelayanan kita dikhianati, jikalau mengikut Yesus menyebabkan kita itu ditinggalkan orang-orang terdekat, jikalau mengutamakan pelayanan menyebabkan kita itu tidak disukai, dibenci orang-orang rumah, lagi reja wemu helok dolok. Kalau melayani mengikuti Yesus menyebabkan kita terluka berulang-ulang kali, dicemooh, diomelin, dibenci, tidak disukai, dikritik, dibicarakan, lapet elok delang nih kaya nala gereja, dicurigai, paling mak gaji helok-helok berpenawan nih, dicemooh, ada idera juga nyanyi apa dan sebagainya. Karena pelayanan, karena Yesus, karena mengutamakan hidup yang benar bersama Yesus, lantas kita ditinggal dan dikhianati orang-orang yang kita cintai. Minta maaf, beta harus jaga hidup kudus. Den lu sonde enak, den lu sonde seru, den lu ke ketinggalan, den lu ke kaku, den lu sonde romantis. Beta cari yang lain. Kalau demi hidup kudus, kalau demi Yesus, kita dikhianati dan dihindari orang-orang terdekat. Bapak, mama, saudara semua, kawan-kawan semua, jangan takut. Sebab pada akhirnya biarlah cinta itu yang memenangkan pengkhianatan. Pada akhirnya kita akan berdiri bahwa bersama Yesus saya bisa bangkit setelah jatuh berulang kali dan menjalani hidup yang mengerikan di dalam maut. Bersama Yesus hari ini saya memenangkan pengkhianatan. Jangan takut pada cemooh. Hal kedua, akhir hidup, ending dari kisah sang pengkhianat Yudas. Pada akhirnya Yudas menyesal pada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Yesus telah disalibkan. Dan kemudian akhir hidup dari Yudas menggantungkan dirinya pada satu pohon
Lalu tali itu putus, Yudas jatuh dan perutnya terbelah dan semua isi perutnya keluar. Tidak ada satupun yang menghakimi Yudas, bahkan Yesus tetap mendoakan Yudas. Yesus tidak mengatakan binasalah engkau Yudas, tidak. Tetapi Yudas dibunuh oleh karena penyesalannya sendiri. Bapak mama enak berkhianat, enak sekali. Tetapi rasa bersalah, penyesalan itu akan menjadi racun bagi jiwa kita dan akan membunuh kita secara perlahan. Adalah sangat mengerikan bahwa bagi pengkhianat, upah dari pengkhianatan adalah kematian. Siapapun yang pernah berkhianat, ketahuilah bahwa upah dari pengkhianatan hanya satu, kematian secara tragis. Kematian yang memalukan, kematian yang tidak terhormat dan tidak ada arti. Kematian yang menyebabkan kebusukan, busuk. Isi perut Yudas keluar semua. Jika kita mendustai cinta, kesetiaan dan ketulusan dengan cara berkhianat, akhir dari kisah kita adalah mati dan busuk. Bapak, marilah dalam segala ketegangan hidup, kawan jadi lawan. Bahkan mungkin kita tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Kemarin saya di WhatsApp oleh seorang teolog, teman saya calon vikaris. Dia bilang, kakak, beta mau curhat satu kalimat. Beta bilang, apa? Kenapa? Curhat satu kalimat, biasa curhat itu kan satu paragraf begitu, 2 halaman, 3 halaman. Tapi dia hanya curhat satu kalimat. Dia bilang, kakak, akhir-akhir ini beta sudah bisa membedakan mana lawan, mana kawan. Jadi beta jawab dia, jangan pernah menganggap spesial. Jangan pernah menganggap terlalu spesial manusia manapun. Karena apa? Demi satu kepentingan suatu waktu, kawan akan bisa jadi lawan, lawan akan bisa jadi kawan. Kepentingan manusialah yang akan berjalan sesuai dengan sikap manusia. Lantas kita tidak pernah perlu menaruh seutuhnya kepercayaan kepada manusia. Seorang teman saya dalam jemaat ini pernah berkata, hati-hati, jangan menganggap satu orang itu menjadi orang terakrab. Karena yang terlalu dekat itu justru yang akan punya peluang banyak untuk menyakiti. Ada banyak orang yang berusaha mengakrabkan diri, yang berusaha seakan-akan mencintai kita, yang seakan-akan mengasihi kita, menjadi orang inti dalam hidup kita, yang menjadi pendukung kita dalam pelayanan, yang selalu support kita, yang membuat kita terlena dan menceritakan segalanya, membuka diri kita dan menyatakan diri kita apa adanya kepadanya. Yang sebenarnya orang-orang seperti itu hanya punya motivasi, hanya mencari titik lemah kita, dan suatu saat mereka gampang sekali menjatuhkan kita. Yesus mengalami itu lebih dahulu. Kalau kita sudah pernah dan akan mengalami yang seperti itu, jangan mundur. Sakit memang, tetapi jangan mengotori cinta dengan kebencian. Berdoalah bagi setiap orang yang menyakiti kita, yang berkhianat kepada kita, yang menggagalkan pelayanan kita, yang menjadi penghambat bagi pekerjaan kita. Berdoalah, berserulah kepada Yesus, ampunilah mereka, ampunilah dia, dan minta
Mintalah kepada Yesus kemampuan untuk mencintai dengan tulus, agar jika karena luka kita tidak serta-merta berubah menjadi pengkhianat pula. Jika terluka, mencintailah lebih dalam dari luka itu, dan melayanilah lebih sungguh dari kemunafikan itu. Mari kita kembali untuk mencegah pengkhianatan dengan cara memupuk cinta dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah setia dan mencintai Yesus, kita pasti setia dan mencintai pelayanan kita, juga kita bisa setia dan mencintai orang-orang terdekat kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Vokal grup Rayon 8, kami silakan untuk memuliakan nama Tuhan.